kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah sarapan dari rumah? Sudah, Bu. Syukur, kalau sudah sarapan berarti sudah fokus dong untuk belajar kimia. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian. Kepada Santa, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Santa yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Anastasia Butom, Hadir, Bu. Muhammad Nafal Fasya, Hadir, Bu. Santa Ira Justina Nersa, Hadir, Bu. Yanti Amelia, Hadir, Bu. Baiklah, ini sudah hadir semua kan? Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep reaksi redoks berdasarkan fenomena di kehidupan sekitar. Yang kedua, menjelaskan aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Yang ketiga, menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa ataupun ion. Yang keempat, menentukan reaksi reduksi atau oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Yang kelima, menganalisis suatu reaksi tergolong reaksi redoks atau bukan dengan konsep bilangan oksidasi. Yang keenam, menyimpulkan dan menyajikan hasil diskusi konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu. Seperti apa sih itu atom, apa sih itu senyawa, dan apa sih itu bilangan oksidasi. Tentu pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang atom dan senyawa. Dari kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan ulang tentang atom dan senyawa? Saya, Bu. Silahkan Anastasia. Nah, atom atau unsur adalah partikel kecil yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Sedangkan senyawa adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Ya, benar sekali jawaban dari Anastasia. Nah, di kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya proses fotosintesis pada tumbuhan, perkaratan besi, pembakaran kertas dan logam, proses respirasi yang terjadi pada tubuh kita, dan masih banyak lagi. Itu semua tidak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redoks berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu ada Anastasia dan Fasya. Kelompok kedua, Yanti dan Santa. Untuk duduknya bisa terkelompok ya. Baik, berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian boleh mencari dan membaca beberapa literatur terlebih dahulu untuk mencari tahu apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini berdasarkan tujuan pembelajaran. Ibu akan memberi waktu selama 15 menit. Baik, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis. Dari yang sudah kalian baca itu, Ibu mau bertanya, menurut kalian apa sih itu bilangan oksidasi? Saya, Bu. Silakan Yanti. Menurut yang saya baca, bilangan oksidasi ialah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Bilangan oksidasi juga menunjukkan besarnya muatan yang disumbangkan oleh atom atau unsur tersebut pada molekul atau ion yang dibentuknya. Bilangan oksidasi juga berguna untuk mengekspresikan persamaan reaksi yang terjadi dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, benar ya jawaban dari Yanti. Bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan negatif dan positif dari suatu atom. Dari kalian, apakah ada yang bisa menyebutkan beberapa aturan untuk menghitung bilangan oksidasi? Saya, Silakan Fasya.
sini ada beberapa aturan yang saya dapat. Yang pertama itu bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Dan yang kedua bilangan oksidasi senyawa atau molekul adalah 0. Yang ketiga bilangan oksidasi unsur ion sesuai dengan jenis muatan ion dan jumlahnya. Yang keempat bilangan oksidasi senyawa atau molekul ion adalah sesuai dengan jenis muatan dan jumlahnya. Yang kelima bilangan oksidasi unsur golongan utama dari 1A sampai 8A sesuai dengan golongannya. Yang keenam bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Dan yang ketujuh bilangan oksidasi hidrogen adalah senyawanya adalah +1 kecuali hibrida atau hidrogen biloxnya adalah -1. Yang kedelapan bilox dalam senyawa oksigen adalah -2 kecuali dalam peroksida -1 dan dalam senyawa biner dengan fluor adalah +2. Seperti itu. Terima kasih Pasya, benar ya yang dikatakan Pasya tadi itu adalah aturan dalam menghitung bilangan oksidasi. Nah itu kan secara teori. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa senyawa untuk memastikan apakah kalian sudah paham mengenai menghitung bilangan oksidasi. Soal yang pertama, bilangan oksidasi Mn dalam KMnO4. Soal yang kedua, bilangan oksidasi S dalam SO3. Yang ketiga, bilangan oksidasi Cl dalam ion ClO3-. Yang keempat, bilangan oksidasi atom-atom dalam CaCl2. Bagi yang sudah selesai atau bisa menjawab, bisa tunjuk tangan dan menuliskan jawabannya di papan tulis ya. Saya untuk nomor 1. Silakan Santa untuk menjawab nomor 1. Untuk nomor 2, Saya Bu. silakan Yanti. Ya, baik. Terima kasih Santa dan Yanti. Nah, di sini adalah menghitung bilangan oksidasi Mn pada KMnO4. Bilangan oksidasi K itu 1, bilangan oksidasi Mn yang akan kita cari, dan bilangan oksidasi O itu ada -2. Di sini dikali 4 karena ada yang bisa menjawab kenapa? Saya Bu, karena kan di situ KMnO4 oksigennya itu ada 4, jadi 4 dikalikan bilangan oksidasi O. Ya, benar jawaban Santa. Di sini sama dengan 0 karena tidak memiliki muatan. 1 ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah -8 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Mn sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan +7. Ini sudah benar ya. Yang kedua ada bilangan oksidasi S pada SO3. Bilangan oksidasi S ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bilangan oksidasi S ditambah 3 kali -2. -2 ini adalah bilangan oksidasi O. Sama seperti nomor 1 tadi. Sama dengan 0 karena tidak memiliki muatan. Nah, selanjutnya bilangan oksidasi S ditambah -6 sama dengan 0. Bilangan oksidasi S sama dengan 0 ditambah +6 sehingga bilangan oksidasi S sama dengan +6. Apakah sudah paham untuk teman-teman yang lainnya? Paham Bu. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, apakah sudah ada yang bisa menjawab? Pasya, dipersilakan. Untuk soal nomor 4, Saya Bu. silakan Anastasia. Terima kasih jawabannya Pasya dengan Tasya. Yang ketiga tadi adalah menghitung bilangan oksidasi Cl pada ion ClO3-. Bilox Cl ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan -1. Ada yang tahu kenapa ini -1? Karena bermuatan negatif pada ClO3. Baik, benar ya. Bilangan oksidasi Cl ditambah 3 kali -2 sama dengan -1. Cl ditambah -6 sama dengan -1, sehingga bilangan oksidasi Cl sama dengan -1 ditambah 6. Bilangan oksidasi Cl sama dengan +5. Yang keempat yaitu bilangan oksidasi atom-atom dalam CaCl2. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membuat reaksi CaCl2, yaitu reaksinya CaCl2 menghasilkan Ca2+ ditambah 2Cl-.
sehingga muatan dalam CaCl adalah Ca2+, sehingga bilangan oksidasi Ca adalah +2 dan Cl- bilangan oksidasinya adalah -1. Demikian untuk soal yang keempat ini. Apakah masih ada yang bingung atau tidak tahu cara untuk menghitung bilangan oksidasi? Sudah paham, Bu? Baik, jika sudah paham, demikian cara-cara untuk menghitung bilangan oksidasi. Selanjutnya, apakah ada yang tahu atau sudah tahu mengenai konsep redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi? Belum tahu, Bu. Baiklah, jika kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep redoks berdasarkan perubahan biloks. Yang pertama, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dalam suatu reaksi. Nah, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ibu persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk soal yang pertama itu mengenai fenomena pertama, peristiwa pagar yang mudah berkarat merupakan salah satu dari contoh reaksi redoks. Karat merupakan hasil korosi yang mengalami oksidasi pada suatu besi atau logam. Korosi dalam bahasa sehari-hari, perkaratan, adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki karena adanya pengaruh elektron kimia yang kontak langsung dengan lingkungan seperti air, udara, gas, dan lain-lain. Besi yang telah mengalami korosi membentuk karatan dengan rumus Fe menghasilkan Fe2 positif ditambah dengan 2 elektron. Baik, untuk fenomena kedua, jawaban kami untuk soalnya reaksi apa yang terjadi pada akumulator. Reaksi yang terjadi ialah reaksi redoks, di mana akumulator tersusun atas kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatif terbuat dari logam timbal, sedangkan kutub positifnya terbuat dari timbal oksida PbO2. Di kutub negatif atau anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di kutub positif atau katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi akhir pada langsung saja, reaksi akhir pada Pb plus 2SO4 ditambah PbO2 plus 4H plus jadinya 2 PbSO4 plus H2O. Pada reaksi tersebut terjadi perpindahan elektron dari logam timbal ke PbO2 atau timbal oksida. Perpindahan elektron tersebut menyebabkan terjadinya listrik. Pada saat akumulator disetrum, reaksi yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu 2 PbSO4 plus 2 H2O, Pb plus 2 SO4 plus PbO2 plus 4H plus. Untuk reaksi keduanya itu ada Pb plus 2H2 Pb plus 2 SO4 2- plus PbO2 plus 4H plus 2 PbSO4 plus H2O. Seperti itu. Baik, mungkin untuk reaksinya dan bilangan oksidasinya bisa dituliskan ke depan ya.
Baiklah, berikut reaksi dari yang kami kerjakan, yaitu PB ditambah 2SO4 2- ditambah PbO2 ditambah 4H+ menghasilkan 2 PbSO4 ditambah H2O. Nah, di sini PB mempunyai biloknya 0, 2SO4 2- mempunyai bilok sama dengan plus 6 S-nya, PB-nya di sini mempunyai bilok plus 4, H+-nya plus 4, PbSO4-nya plus 2 dan plus 3, dan H2O-nya ini minus 1. Berikut dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, itu adalah jawaban dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, apakah ada jawaban yang berbeda untuk fenomena pertama dan kedua? Sama, Bu. Baiklah, untuk bagian selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 yang merupakan saya sendiri dan teman saya Yanti. Di sini kami akan mempresentasikan untuk jawaban pertanyaan pada fenomena yang kedua. Untuk bagian A, unsur yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi yaitu Pb dari 0 ke plus 2 dengan reaksi Pb plus SO4 2- menghasilkan Pb SO4 ditambah 2 elektron. Kemudian bagian B, unsur yang mengalami penurunan bilangan oksidasi yaitu Pb dari plus 4 menjadi plus 2, S dari plus 6 menjadi plus 3, di mana reaksinya ada PbO2 ditambah 4H+ ditambah 4SO2- ditambah 2 elektron menghasilkan PbSO4 ditambah 2 H2O. Yang C, reaksi di atas merupakan reaksi redoks. Reaksi reduksi yang dimana ada reaksinya di sini adalah PbO2 ditambah 4H+ ditambah SO4 2- ditambah 2 elektron menghasilkan PbSO4 ditambah 2 H2O. Reaksi oksidasinya yaitu Pb ditambah SO4 2- menghasilkan PbSO4 ditambah 2 elektron. Nah, untuk hasil reduksinya di sini ada Pb ditambah 2SO4 2- ditambah PbO2 ditambah 4H+ menghasilkan PbSO4 ditambah H2O. Baik, Bu, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai fenomena 2. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi kalian pada LKPD yang Ibu sampaikan, bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Silakan satu orang bisa menjelaskannya. Apakah ada yang mau bersedia? Saya, Bu. Silakan, Santa. Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, contoh fenomena di sekitar kita yang merupakan reaksi redoks yaitu yang pertama ada perkarapan besi, yang kedua ada reaksi pada akumulator atau aki. Kemudian, untuk menentukan bilangan oksidasi ada beberapa aturan yang harus diketahui yaitu yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi senyawa atau molekul adalah 0. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur ion sesuai dengan jenis muatan ion dan jumlahnya. Yang keempat, bilangan oksidasi senyawa atau molekul ion adalah sesuai dengan jenis muatannya dan jumlahnya. Yang kelima, bilangan oksidasi unsur golongan utama dari 1A sampai 6A sesuai dengan golongannya. Kemudian yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam transisi lebih dari 1. Kemudian yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya adalah plus 1 kecuali dalam hidrida. Atom hidrogen biloknya adalah -1. Kemudian yang kedelapan, bilok dalam senyawa O atau oksigen adalah -2 kecuali dalam peroksida itu ada -1 dan dalam senyawa biner dengan fluor ada +2. Kemudian yang terakhir, reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sekian, Bu. Terima kasih, Santa, atas kesimpulannya. Kesimpulan yang disampaikan Santa tadi sudah benar ya, anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas pada kalian yaitu soal nomor 1 sampai dengan 4 pada buku paket halaman 102. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita akan bertemu minggu depan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selamat pagi anak-anak.